Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, limpahkanlah berkah untuk umatku di pagi hari mereka. Ada 4 perkara yang tidak diketahui oleh seorang pun berkaitan dengan kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, subhanakallahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana wa la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga Allah limpahkan rahmatnya pada kita semua. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah, bersyukur atas limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita. Utamanya pagi ini kita diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat kembali berkumpul bermajelis yang di dalamnya kita mengkaji ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sumber kebaikan, pedoman dan petunjuk kehidupan kita, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitabullah Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bersama bahwa pagi hari adalah waktu yang barokah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, limpahkanlah berkah untuk umatku di pagi hari mereka. Sehingga kita dapatkan para pendahulu kita yang saleh, mereka terbiasa memanfaatkan waktu pagi mereka untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu di waktu yang berkah tersebut. Mudah-mudahan pagi ini kita juga mendapatkan keberkahan dari ilmu yang akan kita pelajari. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita akan mengkaji 1 hadis dan kita akan mengambil pelajaran-pelajaran dari pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya mungkin sudah sering kita dengar, mungkin sudah sering kita baca, namun sebagaimana penjelasan para ulama, fil i'adati ifadah, dalam pengulangan itu akan ada saja faidah-faidah baru yang didapatkan. Karena boleh jadi yang kita baca sebelumnya kita belum mendengarnya, yang kita kaji sebelumnya ada tambahan-tambahan baru yang kita belum mendapatkannya. Kita akan bacakan hadisnya, lalu Bapak Ibu mari kita baca bersama-sama dengan tiroknya, agar kemudian nanti pulang sudah hafal 1 hadis. Pulang sudah hafal satu hadis.
Saya bacakan dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu. Sabun hafal? Gak apa-apa, mungkin insyaallah pulang-pulang hafal. Kita terjemahkan dari sahabat Abu Hurairah. Monggo, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah darinya amalnya kecuali tiga, yaitu sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik Bapak Ibu sekalian, kita kaji hadis punika. Saat hadis ini bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita sering menyebutkan kebaikan-kebaikan beliau. Tidak bosan-bosannya kita menyebutkan kebaikan-kebaikan dari para sahabat, karena para sahabat juga tidak pernah bosan dalam menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka kita pun juga tidak pernah bosan mendoakan mereka dengan ucapan radhiyallahu anhu. Abu Hurairah punika nama aslinya Abdurrahman bin Syahr Ad-Dausi, salah satu suku kabilah yang ada di Yaman. Abu Hurairah datang ke Madinah pada tahun ke-7 Hijriah setelah perang Khaybar, lalu menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Setelah itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu tinggal di Masjid Nabawi, di bagian paling belakang. Dulu di Masjid Nabawi itu bagian belakang khusus bagi para sahabat yang tidak punya rumah atau para sahabat yang sedang dalam keadaan safar, maka bermalamnya di Masjid Nabawi bagian belakang. Kemudian itu diberi nama dengan Ashabus Sufah. Ashabus Sufah, mereka makan apa yang dimakan Rasulullah SAW. Nabi memberi makan kepada mereka, maka mereka pun makan dari pemberian Rasulullah SAW. Nah, kelebihannya Ahlus Sufah ini karena mereka tinggal di Masjid Nabawi dan Rasulullah rumahnya di samping Masjid Nabawi jejer, maka mereka sering berinteraksi, sering melihat, sering bertemu, sering mendengar nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wajar kalau kemudian Abu Hurairah ini menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Padahal Abu Hurairah ini hidup bersama dengan Nabi, membersamai Nabi kurang lebih hanya 4 tahun saja. Abu Hurairah masuk Islam tahun ke-7 Hijriah, Nabi wafat tahun ke-11 Hijriah. Hanya 4 tahun kurang lebih kebersamaan Abu Hurairah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena Abu Hurairah ini sahabat yang tekun, sahabat yang rajin menghafal hadis-hadis Nabi, maka beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jumlahnya 5.374 hadis, paling banyak dari semua sahabat.
Bahkan Abu Bakar pun kalah jumlahnya, Umar juga kalah, Utsman juga kalah, Ali bin Abi Thalib juga kalah dari sisi riwayat hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah ini meninggal pada tahun ke-58 Hijriah dan beliau berusia 78 tahun radhiyallahu anhu. Suatu ketika Abu Hurairah ini mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam," jika anak Adam itu meninggal dunia. Dalam riwayat yang lain disebutkan idza matal insan, jika manusia itu meninggal dunia, sama saja maknanya. Dari sini jamaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa yang namanya manusia dan juga seluruh makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Nabi sudah mengingatkan akan hal itu, bahwa semua yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Pernah kami jelaskan bahwa kematian itu sesuatu yang pasti, namun ada 4 perkara yang tidak diketahui oleh seorang pun. Ada 4 perkara yang tidak diketahui oleh seorang pun berkaitan dengan kematian. Yang pertama, seseorang tidak tahu mata yamut, kapan akan mati, gak ada yang tahu. Kapan akan mati, gak ada yang tahu. Yang kedua, seseorang tidak tahu aina yamut, di mana akan mati. Mati dan pundi nggak ada yang tahu. Mungkin kita lahir di Gunung Kidul, hidup di Gunung Kidul, tapi meninggalnya belum tentu di Gunung Kidul. Mungkin mati di Jakarta, mungkin meninggal di Surabaya, mungkin di Madinah, mungkin di Mekah, siapa tahu. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu di mana kita akan meninggal dunia. Ada sebuah kisah Bapak sekalian. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Imam Madinah, itu pernah mimpi. Dalam mimpinya beliau ketemu malaikat maut. Mimpi ini wong soleh makin aku. Mimpi ketemu malaikat maut. Karena mimpi ketemu malaikat maut, beliau bertanya, "Wahai malaikat maut, kapan aku mati?" Nah, malaikat maut memberikan isyaratnya tinggi 5 jari. Nah, besok paginya Imam Malik kemudian bertanya kepada sahabatnya Imam Muhammad bin Sirin. Imam Muhammad bin Sirin itu imam yang pakar takwil mimpi. Dan sampai hari ini jamaah sekalian, salah satu cabang ilmu yang sulit dicari pakarnya itu ilmu takwil mimpi. Ya, maksudnya ilmu takwil mimpi yang benar ya. Takwil mimpi yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu yang sulit dicari sekarang ini. Bukan takwil sing gotak gatek gato ini kata. Tapi kalau mencari pakar ilmu takwil mimpi yang syar'i itu yang sulit. Imam Muhammad bin Sirin ketika ditanya, "Malaikat maut kok nyata niki?" Maka beliau menjawab, "Oh, Imam Malik, malaikat maut mengisyaratkan kepada jenengan bahwa ada 5 hal yang merupakan mafatihul ghaib, pintu-pintu ghaib yang tidak diketahui seorang pun, dan itu ada dalam surat Luqman 34. Jadi begitu. Takwil mimpi itu dia langsung dengan dalil, ayat atau hadis. Apa saja 5 hal itu? Walillahi indahu ilmus sa'ah, ilmu tentang kematian. Wa ya'lamu ma fil arham, yang ada di dalam perut. Wa yanzilul ghaib, dan yang menurunkan hujan. Gak tahu kapan akan hujan. Kemudian wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, enggak ada yang tahu besok arep ngopo. Berencana iya, tapi kan kadang-kadang rencana enggak sesuai dengan harapan. Dan yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Ini 5 hal yang enggak diketahui.
Imam Ibnu Sirin ini juga pernah ditanya sama dua orang. Ada dua orang ngimpi podo. Ngimpi podo, takwile beda. Iya. Dua orang ini si A dan si B menghadap Imam Ibnu Sirin. Wahai Imam, saya ngimpi yang dengar adzan. Ngimpi mendengar adzan. Tapi Imam Ibnu Sirin menjelaskan kepada dua orang ini, jawabannya beda dan dua-duanya kejadian. Kepada si A dia mengatakan, insya Allah kamu akan haji. Yang kedua, mohon maaf, kayaknya kamu akan mencuri. Iya, akhirnya cepat dihukum karena mencuri. Kenapa? Kata azan dalam Al-Quran itu ada dua. Yang pertama, wa'adzin fin nasi bil hajj. Nabi Ibrahim diseru untuk serulah manusia untuk haji. Nah, Imam Ibnu Sirin melihat si A ini orangnya baik, akhlaknya juga bagus, duitnya ya oke, sehat, insya Allah haji. Maka tenanan mangkat haji betulan. Sedangkan yang kedua, dilihat penampilannya, tampang kriminal. tampang kriminal. Kayak orangnya orang duit, kebutuhannya oke. Kemungkinan garap maling buat saya. Apa dalam Al-Quran ada? Ya. Thumma adzana muadzinun ayyatuhal air innakum lasarikun. Surat Yusuf. Ya. Dan ternyata kejadian betul. Dua-duanya ini yang satu mangkat haji, yang satu dihukum karena mencuri. Ini ilmu ta'wil mimpi yang enggak sulit dicari pakarnya sampai hari ini jamaah sekalian. Yang ketiga yang enggak ditahu tentang kematian adalah madza asbabu mautihi, sebab kematian. Sebab kematian nggak ada yang tahu. 1001 orang bisa meninggal karena sakit banyak, karena kecelakaan betul kurang, cemplung sumur ya wonten, ya, uang sare tidur nggak bangun lagi juga ada, ya. Ada orang sakit lama nggak mati ternyata matinya karena dia kepleset, cemplung tali pak. Oh. Banyak sebab kematian nggak ada yang tahu. Sebab kematian tidak ada yang tahu. Dan yang keempat, seorang pun tidak ada yang tahu akhir dari kematiannya. Apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah, nggak ada yang tahu. Tinggal bagaimana kita memantaskan diri agar kemudian kelak jika tiba Allah memanggil kita, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan jamaah semua Allah takdirkan dan mudahkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Di antara ciri orang yang meninggal husnul khatimah disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, idza ahabballahu abdan assalahu. Kalau Allah itu mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberinya madu. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma asalahu? Wahai Rasulullah, apa itu hamba diberi madu? Maka Nabi bersabda, ayyuwafiqallahu amalan salihan qabla mautihi thumma yuqbid alaih. Hamba itu akan diberikan taufik untuk beramal saleh sebelum meninggal dan dia mati dalam keadaan amal soleh tersebut. Ini maksud diberi madu. Makanya kadang kita mendapat ada orang sujud bablas, ada orang pas puasa meninggal, ada orang tawaf meninggal, ada orang dalam keadaan baca Quran meninggal. Maka ini diantara ciri husnul khatimah. Maka jemaah sekalian, mari kita memantaskan diri agar kemudian kelak Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam keadaan beramal saleh yang insya Allah itu merupakan ciri husnul khatimah. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali itu pernah mengatakan, al-uqala'u yastahyuna ayyatlubu sil'atal ghaliyah bithamanit tafah. Orang yang berakal itu malu, isin kalau membeli barang yang bagus bayarnya murah.
Wong berakal niku kudune isin nek ana barang apik ning regane murah. Benten nggih. Kita kalau ke pasar njaluke sing apik tur akeh. Nek kon bayar karepe sing murah. Nek kata Imam Ghazali kuwi ora berakal. Kenapa? Nggak fair. Nggak fair. Nggak adil dong. Nek barang itu apik yo cocoke bayare larang sesuai. Nek barangnya murah ya wajar. Jangan sampai kita minta eksekutif bayare ekonomis, ya itu nggak fair itu. Tapi maksudnya bukan itu jamaah sekalian. Beliau seolah-olah beliau itu menjelaskan maksudnya adalah jangan sampai kita ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan minta Allahumma inni as'alukal firdaus. Jangan sampai kita ini minta kepada Allah jalu'e firdaus, jalu'e surga firdaus, tapi kelakuannya kok tidak mencerminkan penghuni dan sifat-sifat penghuni firdaus. Itu maksudnya. Kalau kita ini minta surga firdaus, ya mari kita memantaskan diri kita. Ibadah kita memang layak untuk mendapatkan surga firdaus. Itu maksudnya jemaah sekalian. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita melanjutkan in qata'a anhu amaluhu, terputuslah darinya amalnya. Salah satu kejadian setelah seseorang meninggal dunia adalah putus amalnya, terputus amalnya. Maka ini peringatan bagi kita, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita agar kelak ketika kita meninggal dunia punya amalan-amalan yang pahalanya itu terus mengalir. Ya, pahalanya terus mengalir. Salah satu amalan yang perlu kita persiapkan adalah amalan yang berkualitas, yang manfaatnya banyak dan usianya panjang. Usianya panjang, amalnya kualitas, sing manfaatke wong oke, tur usia amalan itu panjang, bahkan mungkin lebih panjang dari umur kita jamaah sekalian. Dari sini juga dapat kita ambil pelajaran bahwa jangan sampai kita ini nanti sudah mati baru berharap ada amalan. Ya, Allah ingatkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai ketika sudah mati, maut datang, dia mengatakan qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu shaliha fima tarakt, agar aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Jadi kalau kita ini bisa melihat dan mengetahui penghuni kuburan, cita-cita mereka, harapan mereka ingin hidup lagi. Untuk apa? La'alli a'malu shaliha fima tarakt, agar aku bisa beramal yang dulu aku tinggalkan, yang dulu aku lewatkan. Tapi Allah mengatakan kalla innaha qailun huwa qailuha. Tapi itu enggak mungkin terjadi. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada barzakh sampai hari kebangkitan. Tapi semati yang enggak bisa balik lagi. Maka terputuslah amalnya tadi jamaah sekalian. Namun Nabi mengatakan illa min salasin, ada 3 amalan yang pahalanya terus mengalir meskipun sudah meninggal dunia. Yang pertama, Nabi kita mengatakan sedekatin jariyatin, sedekah jariyah. Yang dimaksud adalah sedekah yang berasal dari sebagian harta kita untuk dimanfaatkan kaum muslimin. Itu sedekah jariyah. Seperti misalnya kita bangun masjid, kita bangun pesantren, kita bangun jembatan, bangun jalan, bangun pos ronda, bangun fasilitas yang itu dimanfaatkan oleh kaum muslimin, dimanfaatkan oleh orang lain, mengalirkan sumur misalnya. Maka itu adalah dari pahala-pahala jariah itu. Contoh misalkan kita membuat sumur.
maka selama sumur itu mengalirkan airnya, setiap tetes airnya bernilai pahala. Entah dipakai untuk minum, masak, mencuci, nyiram tanaman, bahkan burung-burung binatang yang minum dari air itu, kita dapat pahalanya. Ini namanya sedekah jariyah. Karena sedekah itu ada dua. Ada sedekah umum, ada sedekah khusus. Ya, ini sedekah khusus tadi ini. Kalau sedekah umum tidak termasuk dalam hadis ini. Misalnya sedekah umum adalah Nabi kita bersabda, tabassamu kaliwajhi akhika sedekah. Kamu tersenyum ketika bertemu saudaramu itu sedekah. Tapi ini bukan jariyah. Ya sedekah tapi bukan jariyah, ya pas ikut tok pahalanya. Atau juga Nabi kita mengatakan al-amru bil ma'ruf sedekah, mengajak kepada kebaikan itu sedekah. Wa nahyu anil munkar sedekah, cegah kemungkaran sedekah. Wa kaful ada juga sedekah, menghilangkan duri di jalan itu juga sedekah, tapi bukan sedekah jariyah. Paham deh? Yang dimaksud sedekah jariyah adalah sedekah dari sebagian harta kita yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Semakin banyak yang memanfaatkan, semakin banyak pahalanya. Semakin lama dipakai, juga semakin banyak pahalanya. Maka mari kita jeli dalam menangkap peluang-peluang kebaikan yang manfaatnya banyak dan usianya bisa lama. Namanya sedekah jariyah. Yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bihi, dan ilmu yang dimanfaatkan. Maka ini adalah keutamaan dari ilmu, keutamaan ahlul ilmi. Bagaimana ketika seseorang mengajarkan ilmu yang baik, terus ilmu itu dimanfaatkan oleh orang lain, ia mendapatkan pahalanya. Nabi kita mengatakan, man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan pada orang lain, baginya pahala orang yang mengamalkannya. Misalnya jenengan ngajari anak-anak jenengan abata, Iqra 1. Anak jenengan selama mengaji dan melewati bacaan abata, jenengan dapat pahala. Jenengan ngajari si A si B salat, selama si A si B itu salat, jenengan dapat pahalanya. Si B dan si A tadi ngajar orang lain lagi salat, si A si B dapat pahalanya orang yang diajarkan, orang tadi mendapatkan pahalanya si A si B dan si C dan si D terus. Ini namanya ilmu yang bermanfaat. Dari sini juga dapat kita ambil faidah bahwa ilmu itu ada dua. Ilmu yang manfaat, ada juga ilmu yang tidak manfaat. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang memberikan manfaat bagi dirinya dan juga orang lain. Itu ilmu manfaat. Kalau ilmu yang tidak manfaat, diantaranya adalah pertama, ilmu yang tidak diperintahkan untuk mencarinya. Seperti misalnya dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah disebutkan, wa yata'allamuna sihra. Ada orang yang belajar sihir, maka ini nggak manfaat, nggak manfaat, nggak manfaat. Ilmu yang tidak manfaat berikutnya adalah ilmu yang ketika dipelajari malah tambah menjauhkan dia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang belajar ilmu, mandang belajar malah tambah adoh karo Gusti Allah. Iki belajar sinau kok malah dadi ra salat. Ada orang belajar ilmu, setelah belajar jadi orang salat, setelah belajar jadi orang yang masjid. Maka ini ilmu yang tidak bermanfaat. Berikutnya, ilmu yang tidak manfaat adalah ilmu yang hanya ada di kepala, tapi perbuatan dan ucapannya menyelisihi ilmunya. Itu enggak bermanfaat. Dia tahu dalilnya, hafal ayatnya, hafal hadisnya, tapi enggak mau mengamalkan. Perbuatan dan ucapannya tidak sesuai dengan apa yang ada di kepalanya. Maka itu juga ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, makanya Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Dan Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Karena ilmu ada dua, ilmu yang manfaat dan ilmu yang tidak manfaat. Karena 5 menit. Yang ketiga, wa waladin salihin
yad'u lahu, dan anak soleh yang mendoakan. Maka ini keutamaan memiliki anak-anak yang soleh, sekaligus kewajiban bagi kita untuk mendidik agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Karena anak yang soleh diantara cirinya adalah mendoakan kedua orang tuanya. Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, man shallal khamsa faqad sakarallah. Barang siapa yang sholat 5 waktu, berarti dia telah bersyukur kepada Allah. Wa man da'a liwalidayhi uqbaha. Barang siapa yang mendoakan kedua orang tuanya setiap kali selesai sholat, faqad sakarahuma, maka sungguh dia telah bersyukur terhadap kedua orang tuanya. Seolah beliau mengingatkan batasan minimal mendoakan wong tua niku dalam setiap hari minimal ping 5. Pripun doanya? Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini paling minimal ping 5 sehari semalam. Kemudian jemaah sekalian, hadis ini nggih. Pulang Pak. 3 menit meneh. Lagi kepanasan, Pak. Mulai panas dulu, Pak. Pada krono soalnya. Iya. Hadis ini jemaah sekalian, coba dengan penggali. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kira-kira pelajaran apa lagi yang didapat? Bapak. Ya. Mendidik anak, bon wow. Ternyata jemaah sekalian, ulama itu memberikan istinbat yang mungkin kita nggak mikir ke situ. Hadisnya, anak soleh yang mendoakan. Ulama menjelaskan pelajarannya adalah anjuran untuk menikah. Anjuran untuk menikah. Kok bisa iya? Kenapa? Karena kita tidak akan bisa punya anak soleh kalau nggak menikah, gitu loh. Amin. Jadi hadis ini ternyata ulama menjelaskan ini anjuran untuk menikah. Tentunya dengan pasangan yang soleh dan soleha. Anjuran untuk menikah, keutamaan orang menikah jemaah sekalian. Nah, agar kita bisa memiliki anak-anak yang soleh, saya tutup, ada beberapa kiat yang bisa kita lakukan. Pertama, usaha ikhtiar kita adalah memilihkan pasangan untuk anak-anak kita yang soleh dan solehah. Memilihkan mantu, golek mantu sing soleh dan solehah. Jenengan dia anak wedok, golek mantu sing soleh. Dia anak lanang, golek mantu sing solehah. Ini ikhtiar pertama. Seperti yang dikatakan oleh Imam Abul Aswad Ad-Duali, beliau pernah mengatakan kepada anak-anaknya, qad ahsantu ilaikum, ya, saya itu telah berbuat baik kepada kamu, ya, ketika kamu kecil dan sampai kamu besar, bahkan qabla an tuladu, bahkan sebelum kamu lahir. Aku ki wis berbuat apik ning awakmu le, sejak kue kecil, kue gede, bahkan sejak sebelum kamu lahir. Anaknya takon, loh kok sebelum saya lahir gimana? Kata Imam Abul Aswad Ad-Duali, ikhtartu lakum minal ummahat, aku pilihkan untuk kalian dari ibu yang tidak akan pernah kamu celah. Kenapa? Karena yang dia pilih adalah ibu, yang dia pilih adalah ibu untuk anak-anaknya, ibu yang solehah, ibu yang berakhlak mulia. Jadi ini kunci pertama, pilih bojo sing soleh dan soleh. Yang kedua, ketika anak kita sudah lahir, maka pilihkan nama yang baik. Pilihkan nama yang baik. Karena nama itu di samping doa dan harapan akan memberikan psikologis kepada anak itu. Beda nih jenengane apik, Tuhan juga bangga dengan namanya. Jadi kita pilihkan nama-nama yang memang nama-nama yang bagus maknanya, bagus lafadznya. Nabi pernah mengganti beberapa nama sahabat yang maknanya buruk, diganti. Ada sahabat namanya Khuzan, sedih.
jenengan kok sedih. Terus diganti, jadi kamu ini bahagia, Said ya. Terus ada juga sahabat yang jenengan itu maknanya nggak bagus, terus diganti yang bagus begitu. Ya kayak jenengan ini sedih, jenengan kok sedih, jenengan kok susah, terus diganti Said, kamu adalah bahagia. Gitu. Nah, maka mari kita pilihkan nama yang bagus. Tidak harus bahasa Arab. Tidak harus bahasa Arab. Kalaupun kita pilih bahasa Jawa misalnya, pilih yang maknanya bagus. Ya, maknanya bagus. Kliwon ini maknanya apa? Padahal bar kliwon itu sip loh. Legi. Subhanallah. Berikutnya jemaah sekalian, untuk anak-anak kita yang sudah lahir tadi, pastikan kita memberikan makan kepada mereka makanan yang halal. Makanan yang halal, karena itu akan berpengaruh dalam akhlak mereka, perbuatan mereka. Jadi sesuatu yang masuk ke dalam tubuh itu akan berpengaruh. Nek sing mlebu kuwi apik akan melahirkan energi positif. Gampang jadi wong soleh, sregep ibadah, dan gampang meninggalkan maksiat. Sebaliknya, kalau yang masuk itu barang-barang yang haram, dia akan melahirkan energi negatif. Gampang maksiat, angel taat. Jadi kalau kita punya anak kok beler-beler, jangan tunggu dulu, jangan langsung dimarah-marahi, evaluasi. Anakku mangan opo iki? Koreksi, jenengan sih mangan opo? Gitu. Maka pastikan kita memberikan makanan yang halal. Nabi bersabda, kullu lahmin nabat min sukhtin aw min haramin fannaru aula biha. Setiap anak yang tumbuh dari daging yang haram, maka nerakalah yang pantas membakarnya. Hati-hati. Berikutnya jemaah sekalian, agar anak-anak kita ini saleh salehah, pilihkan lingkungan yang baik, lingkungan yang kondusif, ya, untuk agama mereka, akhlak mereka. Pilih sekolah, hati-hati, sekolah yang bagus, sekolah yang mendekatkan mereka kepada Allah, bukan sekolah yang semakin menjauhkan mereka dari Allah. Berikutnya adalah jadikan rumah kita rumah yang kondusif untuk tumbuhnya iman. Rumah sing kondusif tumbuhnya iman. Slogannya Baiti Jannati. Bagaimana agar rumah kita jadi Baiti Jannati? Dua. Pertama, amalkan sunnah dalam rumah. Yang kedua, buang hal-hal yang haram dari dalam rumah kita. Okay. Yang kelima, agar anak-anak kita jadi soleh solehah, orang tua hendaknya menjadi teladan, hendaknya menjadi contoh yang baik untuk putra-putranya dalam akhlaknya, bicaranya, ibadahnya. Nek jenengan pengen anak-anak sopan santun ngomong halus, yo jenengan perdengarkan kepada anak-anak suara yang baik. Kalau jenengan pengen anak-anak rajin ke masjid, ya contoh nih jenengan berangkat ke masjid. Kalau ibu-ibu pengen putri-putrinya juga menutup aurat dengan sempurna, ajari ngene lo caranya bu, jilbab yang benar. Kalau jenengan cuman pengen nangkat nih masjid, nduk kerudungan, tapi jenengan tidak pernah ke masjid, anak protes. Jargoni jenengan nih. Ya. Terakhir jamaah sekalian, agar anak-anak kita soleh solehah, maka jangan pernah bosan untuk berdoa. Doakan anak-anak kita. Di sela-sela permintaan kita kepada Allah, sisipkan nama anak-anak kita seperti yang Allah perintahkan dan contohkan para nabi dalam Al-Quran. Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan kepadaku anak yang saleh. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah, ya Allah berikanlah kepadaku keturunan yang baik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini diantara contoh-contoh doa yang Nabi ajak, yang sebutkan dalam Al-Quran dan diamalkan oleh para nabi kita. Saya kira ini yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini. Satu hadis sebelum kita tutup, dan sebelum kita tutup dengan doa, kita baca sekali lagi hadisnya. Silakan diikuti. An Abi Hurairah
radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adama in qata'a anhu amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini 3 amalan yang nilainya adalah sedekah jariah. Monggo, banyak peluang-peluang kebaikan yang ada di depan kita, kita berlomba-lomba. Banyak ya, di sana ada masjid yang dibangun, situ juga ada embung yang mau dibangun tuh, tempat limbah. Neng Gical juga ada pondok yang dibangun. Itu peluang-peluang jariah, monggo seberapapun itu akan menjadi tabungan jariah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.